Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruben Transwaksel. Di sini saya akan menjelaskan mengenai button navigation, list view, dan juga list view dengan menerapkan custom adapter. Oke, berlama-lama langsung saja saya akan menjelaskan. Se- Sebelum kita masuk ke dalam eh, penjelasan kode-kode programnya, saya akan menjelaskan dulu apa sih tujuan utama dari praktikum pada pertemuan ketujuh ini. Nah, tujuan utamanya itu adalah agar kita tuh dapat menerapkan sebuah bottom navigation yang dimana pada setiap menu dari bottom navigation itu menerapkan sebuah fragment dan juga agar kita dapat menggunakan list view pada fragment kita tuh menampilkan sebuah list view dan juga menampilkan sebuah list view dengan menggunakan custom adapter. Nah, lalu pemahaman masalah pada pertemuan kali ini itu agar kita tuh mempelajari cara menggunakan button navigation list dan juga list view tersebut. Dan juga langkah kunci serta keputusan desain kita itu bagaimana. Nah, langkah kunci saya itu adalah eh, pada button navigation ini setiap menunya itu akan kita buat fragmen. Jadi kenapa kita buat fragmen itu karena agar aplikasinya itu tidak berat. Nah, jika aplikasinya tidak berat, jika menu-menu tersebut menggunakan activity, maka aplikasinya akan berat sehingga itu akan terlalu membebankan perangkat kita. Nah, setelah berlama-lama langsung saja akan saya tunjukkan kode programnya. Nah, pertama di sini kita akan membuat 4 baru package baru dengan nama account, activity, home, dan wallet. Oh, 5, maaf 5 dan juga pay. Nah, lalu setelah kita buat 5 package baru, di dalam package ini masing-masing kita buat sebuah fragment baru sesuai dengan nama package-nya. Pada account ini namanya account fragment, activity fragment, home fragment, pay fragment, wallet fragment. Nah, lalu kita buat juga sebuah kelas baru dengan namanya itu adalah base activity dan itu sejajar dengan main activity ya. Udah kayak begini ini ya. Ini dia. Nah, pada bagian base activity ini tuh eh, kita tuh membuat sebuah fragmen ya. Jadi di sinilah menu-menu button navigation tuh. Nah, langsung saja saya jelaskan ini di bagian base activity terlebih dahulu. Pertama, kita buat jadi binding terlebih dahulu. Lalu setelah kita buat jadi binding, pada bagian font on script ini, kita tambahkan binding bottom navigation ini. Nah, sebelum kita tambahkan ini, pastikan dulu kalian telah membuat bottom navigation ya. Nah, di mana kita buat button navigation tuh kita buatnya di rest. Nah, pada rest ini kita tambahkan sebuah nama baru itu menu, sebuah package baru namanya menu. Dan di menu ini kita tambahkan bottom nav menu. Nah, ini dia. Nah, seperti ini. Buat saja sesuaikan dengan keperluan kalian berapa itemnya, berapa menu yang ada di bottom navigation ini. Di sini saya membuat 5 karena saya membutuhkan 5. Lalu setelah kita selesai membuatnya ini, masuk kembali ke dalam base activity. Nah, setelah masuk dalam base activity, eh, sebelum kita masuk ke dalam codingan yang ini, bindingnya ini, kita masuk juga ke dalam XML-nya ya, file layout-nya. Masuk dulu dalam file layout base binding ini, nah seperti ini ya teman-teman. Nah, pada layout-nya ini, kita buat seperti ini. Nah, jadi pada base activity ini tuh kita menggunakan constraint layout ya. Nah, lalu jika kita sudah menggunakan constraint layout, tambahkan sebuah frame layout. Nah, frame layout ini gunanya itu sebagai tempat untuk fragmennya, sebagai tempat tampil fragmennya. Lalu setelah itu kita tambahkan juga bottom navigation ini. Nah, kenapa kita tambahkan bottom navigation ini di sini? Karena nanti pada saat aplikasi dimulai kita akan langsung arahkan dia ke base activity. Jadi base activity yang adalah halaman pertama yang akan tampil gitu. Nah, jadi pada saat tekan tombol home, dia akan menampilkan fragmen home, activity, pay, wallet, fragmen walletnya, dan juga account seperti itu. Jadi bottom navigation ini tidak akan hilang-hilang gitu ya. Nah, kalau misalnya eh, semua menu ini tidak kita jadikan fragmen, maka pada setiap misalnya kita jadikan activity, maka setiap activity itu harus kita tambahkan lagi
bottom navigation-nya. Itu sangat merepotkan. Jadi lebih baik kita buat aja kelima menu ini menjadi fragment. Jadi cuma dari base activity itu button navigation itu cuma ada di base activity, ada cuma ada di sini. Lalu jika kita menggunakan menu lain tuh dia yang muncul tuh hanyalah fragment. Button navigation itu tetap ada. Nah, lanjut. Setelah kita membuat yang layoutnya masuk ke dalam activity-nya. Ini dia. Nah, pada activity ini kita tambahkan binding ya. Kita binding dulu bottom navigation tersebut. Kita binding dan kita arahkan. Nah, ketika menu home tersebut diklik, dia akan pergi kemana gitu loh. Nah, itu kita arahkan gitu. Apakah yang bagian di sini itu dia tuh cuman akan menampilkan sebuah tos ya teman-teman, sebuah pemberitahuan kalau kita tuh ngeklik halaman home, halaman activity, halaman QR gitu. Nah, lalu kita tambahkan sebuah function namanya replace fragment. Nah, kita tambahkan ini di bagian sini ya teman-teman, replace fragment nih. Nah, apa gunanya ini? Jadi ketika kita menekan berpindah fragment, misalnya dari home fragment kita mau pindah ke activity fragment ini ya. Nah, kita tuh harus menggunakan replace fragment. Kenapa? Jadi agar itu bisa berpindah replace berarti itu mengganti ya. Nah, jadi pada saat lalu kita buat lagi sebuah binding, kita bind lagi button navigation tersebut. Kali ini kan tadi kan kita gunakan toss nih, kita tekan tadi. Nah, ini kita akan menggunakan replace fragment-nya. Jadi dia akan berubah gitu menggantinya. Tujuannya kemana? Kita tekan home, tujuannya adalah buka halaman home, halaman activity dan seterusnya seperti itu. Nah, itu adalah untuk bagian base activity-nya. Selanjutnya, eh, sini saya akan menjelaskan pada bagian list item yang simple, eh, yang sederhana. Saya pada list item sederhana ini saya menggunakan dia tuh yang array adapter, bukan yang simple adapter. Lalu di sini juga saya menggunakan menerapkan list item dengan custom adapter. Nah, langsung saja pada untuk list item yang array adapter saya menerapkannya pada di wallet fragment ini. Nah, ini dia. Nah, sebelum itu kita akan masuk ke dalam layoutnya dulu. Nah, ini adalah layoutnya. Pada layoutnya ini saya menggunakan koordinator layout untuk satu halamannya itu. Lalu pada koordinator layout ini saya menggunakan juga app bar layout agar dia tuh bisa di scroll ya ke bawah teman-teman seperti itu. Lalu sini saya juga menggunakan toolbar pada bagian atas ini. Ini fungsinya adalah untuk memberitahukan kita tuh sedang dalam mana. Itu tambahan saja terserah kalian mau gimana nanti bentuknya. Lalu sini tambahkan ini bagian paling penting adalah list view. Ini adalah komponen list view harus kita tambahkan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah membuat layout seperti ini untuk fragmennya tuh kita akan masuk lagi ke dalam fragmennya. Ini dia. Nah, di sini kita binding terlebih dahulu. Setelah binding, kita deklarasikan data yang ingin kita tampilkan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan apabila kita menggunakan list item yang tipe array adapter. Nah, lalu setelah itu pada bagian fragmen ini, cara binding itu beda ya teman-teman. Di sini biasanya kan inflator, layout inflator gitu kan. Nah, di sini tidak, di sini pakai container false gini ya teman-teman tulisannya. Gunanya. Lalu di sini untuk menggunakan toolbar pada fragmen, kita harus membuatnya seperti ini. Nah, lalu kita gunakan require activity as a compact activity seperti ini ya teman-teman. Wajib seperti ini, jika tidak dia akan error. Nah, lalu kita deklarasikan sebuah variabel nama adapter yang di sini itu guna itu untuk menampung area adapternya ya. Nah, seperti ini. Oke. Lalu sini kita akan menghubungkan list view item tersebut dengan adapternya. Ini dia. Nah, setelah itu kita akan menambahkan sebuah aksi gitu pada saat item tersebut diklik. Nah, jadi ketika kita klik item tersebut, dia akan menampilkan sebuah pesan, yaitu kamu memilih apa item kita pilih gitu, apa yang sedang kita klik. Kita mau klik apa gitu. Nah, ini akan saya demokan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai custom list view dengan menggunakan custom adapter. Nah, ini dia. Pertama kita buat dulu fragmentnya. Nah, ini merupakan activity-nya. Di sini adalah menu activity. Sebelum itu kita akan masuk dulu ke layout-nya. Nah, ini layout-nya. Seperti tadi juga kurang lebih sama. Susunan layout-nya seperti ini. Nah,
kurang lebih sama ya teman-teman. Langsung saja ke sini lagi, binding dulu, binding terlebih dahulu. Lalu setelah itu kita tambahkan oh maaf, setelah binding, binding terlebih kita buat dulu jadi binding ya teman-teman. Nah, setelah kita buat binding, tambahkan dulu activity modelnya. Ini perlu. Oke, inilah langkah-langkah untuk custom adapter. Nah, kita buat dulu sebuah kelas baru namanya activity model. Pada kelas ini kita deklarasikan tiga variabel utama yang akan kita gunakan untuk kita tampilkan di list view tersebut. Nah, ini adalah place, time, dan cost yang saya gunakan. Ini nanti datanya. Oke, inilah nama kelasnya. Lalu setelah kita deklarasikan tuh tiga variabel yang akan kita gunakan, lalu kita akan deklarasikan lagi datanya di sini di activity fragment ini. Nah, kita deklarasikan datanya. Nah, kita panggil dia. Kita panggil activity listnya. Kita gunakan eh, kita panggil activity listnya. Lalu setelah itu kita buat listnya apa saja listnya, list dari mana gitu. Apa saja isi listnya. Lalu listnya itu kita ambil dari class activity model seperti ini. Nah, dari class activity model itu dia akan menampilkan sesuai urutan ya teman-teman, sesuai urutan penggunaan tadi adalah place, time, cost. Kita buat sesuai urutannya. Maka kita buat seperti ini. Place, time, dan cost. Nah, ikutin saja datanya. Di sini saya menggunakan 10 data. Nah, lalu setelah itu kita tambahkan toolbarnya, ini guna untuk toolbarnya. Bisa kita gunakan toolbar. Nah, setelah itu kita akan menambahkan adapter ya, custom adapternya. Kita buat lagi sebuah kelas baru namanya activity adapter. Nah, pada activity adapter inilah bagian paling pentingnya. Nah, kita tambahkan sebuah konteks ini agar itu memahami bahwa konteks yang kita ambil itu dari sini. Tuh. Ini untuk deklarasi. Nah, ini for each gitu satunya. Lalu kita mendeklarasikan lagi sebuah value utama itu untuk activity. Ini activity-nya dengan listnya itu dari activity model, lalu kita tambahkan area adapter itu dari activity model, dan kita ambil konteksnya. Nah, lalu kita buat sebuah frame baru, nama itu adalah get view, ini untuk menampilkannya. Di mana di sini kita menggunakan binding untuk item activity tersebut. Lalu kita tambahkan sebuah values baru dengan nama view dengan binding group juga values data. Nah, pada values data ini adalah activity-nya. Ini position. Nah, sini dia teman-teman positionnya tuh ini dia. Dengan array position. Nah, lalu di sini kita deklarasikan tiga variabel yang akan kita apa namanya? Yang kita tampilkan ya, teman-teman. Jadi misalnya kan pada tadi yang di wallet ini kan tadi itu pada saat kita tekan kan keluar cuma satu pesan, pesan doang itu. Nah, ini tidak. Kita deklarasikan nih kan. Set. Kita binding, kita deklarasikan itu. Lalu pada saat diklik itemnya tersebut, dia akan menampilkan sebuah snack bar atau juga sebuah pesan gitu. Apa yang kita klik? Misal nih. Jadi dia itu akan menampilkan pesan gini, pesan dari data.psplace itu adalah ini ya, data tempatnya. Pesan dari tempat ini bisa Molesca dengan durasi kita berada di Molesca itu berapa jam dan berapa harga biaya parkirnya. Nah, dan ini adalah durasinya, durasi dari snack bar ini. Hanya ketampil length short. Nah, ini length panjang durasi itu adalah short pendek. Nah, ini adalah untuk show yang menampilkannya. Kita return view-nya, jadi dia ini bagian pentingnya. Jadi kalau tidak ada return view ini maka dia tidak akan tampil. Nah, seperti itu. Ya, itu saja yang saya jelaskan. Lalu saya akan lakukan demo. Oke, kita tunggu dia lagi build. Oke, seperti itu. Kita tunggu agak lama juga ya. Bukan yang ini. Masih mau build ya. Nah, ya. Oke, sudah bisa build. Nah, oh ya, pada pertemuan kali ini tuh teman-teman jangan lupa ubah dia untuk manifestnya ini ya. Nah, kita tuh tidak ke splash screen. Ini pada tahap splash screen ini kita lewati saja dulu. Jangan kita arahkan permulaan dari splash screen, tapi ke base activity. Jadi intinya itu kita buat ke base activity ya. Nah, di sini. Oke, teman-teman.
Oke, supaya screen saya tidak muncul. Nah, inilah tampilan awalnya ya. Nah, di sini saya akan ngetes dulu untuk logout ya. Eh, nah ini dia, kita keluarkan dulu. Nah, kita keluarkan. Ini biasa ya. Masukkan lagi. Nah, langsung ada set preference aktif. Eh, saya coba dulu set preference-nya. Ini dia. Saya buat 43. Sini 3. Nah, ini dia. Jika ID dengan jika phone number dan password salah, dia akan tampil sebuah notifikasi seperti ini, password atau username salah. Jika sama, kita akan masuk. Nah, akan ada informasi seperti itu. Nah, lalu ini adalah tampilan home utama saya, inilah fragmen home-nya. Nah, seperti ini ya. Lalu saya akan menampilkan activity fragment tadi. Inilah dia. Ini dia yang tadi yang list view menggunakan custom adapter. Nah, bisa ditekan seperti ini ya. Pesan dari Molis KA 51 menit, durasi 51 menit, dan dengan jumlah kosnya itu jumlah biaya per kita 5.000. Nah, ini pada bagian walletnya. Ini list view item untuk dengan list view sederhana dengan saya menggunakan array adapternya. Jadi ya, tekan ke memilih Bank Mandiri seperti itu. Nah, ini untuk dua fragmen lagi saya belum buat. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi bottom navigation, list view sederhana, dan juga list view dengan custom adapter. Saya akhiri penjelasan saya. Maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.